sampai. Semangat ya! Teman, gak cuma lahan pertanian sawah, wilayah di sekitar Gunung Rajabasa juga memiliki hamparan kebun yang subur. Kebun ganyol milik pamanku ini misalnya. Ganyol salah satu tanaman pangan yang bisa menggantikan beras, jagung, atau singkong. Ada juga yang menyebut ganyol itu ganyong. Ganyol bisa dipanen setelah berumur 4 sampai 8 bulan. Semakin tua ganyol, semakin besar pula umbinya. Balak aja lang, tarik lang ayo. Tarik. Ayo. Iya. Labuh lang, nagulang. Maafkan nagulang, nagulang. Hore! Berhasil! Sebelum kami bawa pulang, akar dan batang umbi ganyol harus dibersihkan dulu supaya nanti gampang mengolahnya. Biarpun banyak yang harus kami panen, tapi tenang. Di tempat kami, tradisi gotong royong masih ada. Kami orang Lampung Selatan menyebutnya sakai atau sesalayan. Seperti hari ini, kami bergotong royong untuk membuat aci atau pati ganyol. Caranya dengan pakut atau memarut umbi ganyol. Untung saja Bibi menyisakan batang umbi. Jadi kami lebih gampang memarutnya. Biarpun banyak dan berat, kalau dikerjakan gotong royong begini kan jadi ringan. Iya enggak? Lang, batok dia, kayak agak dipitol dia. Yuk nak, minan. Yuk mana kau tolong lang? Yuk tolong tadi dia, kakak. Ya, tolong lang. Nah, kalau sudah diparut, aku dan kakak akan membuat aci basah. Aci atau pati ganyol berasal dari endapan sari pati ganyol yang larut di dalam air. Setelah pati ganyol terpisah dengan ampas, lalu didiamkan selama kira-kira 20 menit. Hasilnya, pati akan mengendap dan terpisah dengan air. Untuk hasil pati yang putih bersih, harus dilakukan penggantian air 1 sampai 2 kali. Nah, jika ado-ado. Si kau di kakak talang. Yuk kak. Sah, dijawabin Niko, tunggu punya. Terakhir, pati ganyol harus dijemur di terik matahari supaya nantinya lebih mudah diolah jadi berbagai macam makanan. Selain itu, pati dalam kondisi kering juga lebih tahan lama saat disimpan. Pati yang sudah mengendap di dasar baskom ternyata akan kembali bercampur air. Kalau air di baskomnya gak dibuang dulu. Biarpun kelihatannya sederhana, tapi cara ini akan sangat berpengaruh pada aci ganyol yang sedang kami buat. Ketawon. Nah, aduh, cuma dikuda-kuda lagi. Ajo, saya duka kayak ngaji batok deh. Batok jaya deh. Seperti aku bilang tadi, pati ganyol bisa diolah jadi macam-macam makanan loh. Nanjunan nasi ganjolinan. Biar di sana si ganyol lah, kami mitol kelapa apa ya, sobok. Nah, Bibi sedang menyiapkan santan untuk semprong pati ganyol nih. Wih, kalau itu sih cemilan kesukaan aku. Potang, soal tepung ganyol. Bahannya ada santan kelapa, kemudian pati ganyol yang sudah kering, gula pasir, dan telur ayam. Teman, kata Bu Guru, pati ganyol banyak mengandung zat besi, kalsium, dan fosfor. Hampir sama dengan kandungan pati jagung dan pati beras. Wih, setelah diberi warna, tampilannya jadi semakin keren. Mantap!
nih jadi nan. Aduh, tahun jemaah minan nur, agak dibakar. Ya. Teman, aku senang membantu Bibi memasak karena jadi bisa banyak belajar. Misalnya, cara memanggang kue semprong. Kelihatannya sih gampang ya. Tapi kalau sudah dipraktekkan malah susah. Ada cara untuk membuat kue semprong yang enak dan renyah. Takaran bahannya harus tepat. Selain itu, juga harus diperhatikan dengan baik waktu pemanggangannya. Jangan sampai lembek kurang matang karena terlalu cepat diangkat. Atau jangan juga gosong karena terlalu lama dipanggang. Beruntung ada bibi-bibiku yang super jago. Ini dia teman, kue semprong pati ganyol. Duh, kayaknya sih enak banget. Eits, tapi belum waktunya dicobain ya. Kue semprong ini baru kulitnya saja loh. Kami harus membuat isiannya juga. Tenang, gak akan lama kok. Karena bahan sudah kami siapkan. Termasuk salah satu bahan utamanya, si buah lelubi. Tadi kami memetik lelubi di kebun. Karena sedang musimnya, jadi nggak susah mencari lelubi. Orang di desa kami percaya kalau daun dan batang lelubi yang rindang simbol kesuburan bagi tanaman yang ada di sekitarnya. Gudolang, aduh kudo. Aduh ya koi. Anak aku sapat dah. Ayo Geh, bantu kumpulkan buahnya ya. Kakakku bilang, lelubi lebih sering dimanfaatkan untuk campuran bumbu masak. Terutama jenis masakan dengan cita rasa asam segar seperti peros ikan dan seruit. Tapi kali ini kami sedang membuatnya menjadi bahan kue dengan cita rasa manis. Namanya kue lambang lelubi. Buah lelubi akan kami campur dengan adonan berbahan santan, pati ganyol, dan gula pasir. Rasanya manis, tapi sedikit asam. Duh, nggak sabar pengen nyobain. Bulang, kat aja kan. Minan ngadaon aja manjenem langane. Masak dan aduk terus adonan kira-kira 20 menit saja. Tapi mengaduknya nggak boleh berhenti ya, supaya nggak gosong. Kalau sudah mengental, baru deh masukkan potongan buah lelubi. Jangan lupa tambahkan minyak makan supaya teksturnya lembut. Tunggu sampai matang. Terakhir, lambang lelubi akan kami isikan ke dalam semprong ganyong. Seperti ini caranya. Seperti kalau teman di rumah membuat es krim. Jangan terlalu penuh, biar semprong tetap renyah. Nah, ini dia teman, kue lambang lelubi ala kami Sibolang Lampung Selatan. Selamat makan. Enak banget. Rasa kue lambangnya tetap manis dan enak. Ditambah dengan sedikit rasa asam dari buah lelubi. Segar banget. Ayo Geh, nambah lagi. Apa ada siap? Siap mau nyene-nyene? Yuk. Yuk, angkat 1, 2, 3. Teman, kami menyebut tradisi ini dengan istilah sesakayan mindah lamban atau gotong royong memindahkan rumah. Biasanya alasan pindahan ini untuk mendekatkan ke fasilitas umum yang ada atau pemilik rumah ingin membawa rumah ke lahan baru yang dia punya. Kata kakek, sebelum tahun 60-an banyak rumah yang berdiri di atas tanah adat. Jadi setelah pemilik rumah membeli tanah sendiri, maka rumah pun ikut berpindah posisi. Ayo Paman, semangat! Teman, meski berat,
Dengan semangat gotong royong, kegiatan ini sangat menyenangkan. Tuh, lihat aja, seru dan kompak banget. Mantap! Lang, kami ado-ado, kamu kang inom, agang aku buat dudi lang yo. Oh ayo. Ukaw kacamu lang yo. Ayo. Berbeda dengan di kota besar, kegiatan ini tidak memerlukan banyak biaya. Bantuan tenaga dari warga yang datang diberikan dengan ikhlas dan semangat tolong-menolong. Biasanya, pemilik rumah hanya akan menyiapkan hidangan makanan ringan dan minuman teh atau kopi. Biasanya pemilik juga memasang tebu hitam, talas hitam, tangkai padi, dan kelapa tumbuh. Benda-benda ini simbol harapan dan doa bagi pemilik rumah. Senangnya acara ini berjalan lancar. Artinya persiapan yang kami lakukan gak sia-sia. Teman, persiapan sudah kami lakukan dari beberapa waktu yang lalu, termasuk mengambil buah asam kandis sebagai bahannya. Yo, majuan. Nah, tuh. Balang. Cuma kiko on. Maaf kak, ni aku lihat gila atau sisa jenuh. Apa guna guai mo ni ko? Sana babai cakap-cakap ni san. Ketilah beninihan. Yo ada yang cakap benar. Ya udah kata segai kamu kasih cakap. Rupanya Kak Ratu sudah berangkat lebih awal. Tapi karena pohon kandis ini cukup tinggi, aku dan Kak Dika yang memanjatnya. Pohon kandis berbuah setahun sekali pada bulan April sampai Juni. Meskipun sama-sama disebut buah asam, tapi asam kandis berbeda dengan buah asam Jawa. Bentuk buahnya lebih mirip dengan buah lelubi, tapi dengan warna kuning kecoklatan. Cara mengambilnya bisa langsung petik atau memakai galah. Sepertinya sudah cukup tuh. Ayo Geh, berangkat! Di balak, di belah pak, kisi renek po di belah keluarga wo. Ayo, Teman, kami sengaja memakai sari asam kandis segar untuk membuat cipang. Potong kecil-kecil seperti ini, lalu pisahkan air kandis dan ampas kulitnya. Selain asam kandis, kami membutuhkan beras ketan. Setelah dimasak, nasi ketan didinginkan lalu dijemur. Cara ini hampir sama ketika teman di rumah membuat karak nasi. Beras ketan dijemur selama kurang lebih 2 hari sampai teksturnya keras. Kata Bibi, hanya beras ketan yang sudah kering yang bisa mengembang saat digoreng. Butiran beras ketan harus matang dalam waktu bersamaan. Masuk ke penggorengan bersamaan dan kemudian diangkat dalam waktu yang bersamaan juga. Jika tidak, akan ada beberapa yang tertinggal dan gosong. Tapi kalau bibiku yang mengerjakannya, aku nggak perlu khawatir. Balang, aku wai kandis sama gula ada balang beteja. Ya, minan ngakat di pa yo. Lain kandis lain wai kandis. Ya, perubahan yo. Ini dia teman, yang paling penting saat membuat kue jipang, yaitu memasak kandis bersama dengan gula pasir. Jangan lupa tambahkan pewarnanya ya. Cairan ini untuk bumbu perasa sekaligus perekat. Setelah cairan kandis ini matang, siram ke beras ketan yang sudah digoreng. Kemudian, aduk sampai semua butiran beras ketan tercampur dengan cairan kandis seperti ini. Bibi sengaja melakukan ini di luar tungku, biar jipang yang kami buat nggak gosong. Sambil menunggu dingin, Bibi mengajak kami memindahkan jipang setengah jadi ini ke cetakan. Tekan-tekan sedikit supaya jipang semakin padat.
Prosesnya lumayan rumit ya teman. Semua tahap harus dilakukan dengan cepat. Kalau telat sedikit saja, cipang yang kami buat akan gatot alias gagal total. Ini dia, kue Jipang Kandis. Jajanan nikmat berselera rakyat. Enak! Selamat makan, Paman. Syukurlah, kue yang kami buat ternyata enak dan diminati banyak orang. Oh iya, katanya tadi kakak mau panen duku. Ikut yuk. Woi, naelang buah nalang. Ayo kak, semangat. Kalau mau memanen duku, ya kami harus memanjat pohonnya. Untung saja dahannya banyak, jadi gak begitu sulit memanjatnya. Tapi kami tetap harus hati-hati. Pilih pegangan dan pijakan yang tidak rapuh ya. Oh iya teman, kata bapak, buah duku berbuah 1 kali setahun. Tepatnya 6 bulan setelah duku mulai berbunga pada awal tahun. Buah kami masukkan ke keranjang. Selanjutnya keranjang kami ulur sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Wih, senang udah bisa panen duku sebanyak ini. Teman di rumah mau coba? Teman, tahu nggak? Kalau buah duku bisa dibuat pelengkap sambal. Kami menyebutnya cobek duku. Cara membuatnya nggak susah kok. Cukup tambahkan belimbing wuluh dan nanas sebagai pelengkapnya. Lalu siapkan cabai dan bawang. Wih, membayangkannya bikin air liur netes nih. Asam-asam dicampur pedas. Kalian di rumah suka pedas gak? Jangan takut sama cabai ya. Biarpun pedas, cabai mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh. Asal jangan kebanyakan. Nanti malah sakit perut deh. Campur semuanya jadi satu ya. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan perasan air jeruk nipis. Wow, ini pasti nikmat banget. Ini dia teman, ikan bakar dan cobek duku ala Sibolang Negeri Baru. Yuk teman, mari kita buktikan kenikmatan menu masakan kami. Siapa saya kesa? Agamna. Sa. Yo, sa. Ya, nah. Yo, makasih ya, yo. Yo, makasih. Lang sa sambal mo lang. Yo. Naik ke lang yo. Yo. Lang. Selamat makan. Daging ikannya empuk dan enak banget. Apalagi ditambah dengan cobek duku. Rasanya pedas asam dan segar banget. Ayo kak, tambah lagi. Jangan malu. Aku tinggal di Desa Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, kampungku menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Kabupaten Waikanan. Kami warga asli suku Lampung yang sudah menetap di sini sejak ratusan tahun yang lalu. Oh iya teman,
Aliran air Sungai Tangkas berasal dari beberapa anak sungai. Salah satunya Sungai Kakayan. Meski tidak sebesar Sungai Tangkas, sungai ini menjadi tempat terbaik berburu ikan. Ayo teman-teman, semangat! Loh, itu kakakku mau kemana ya? Ya ada ngapi ya? Nyaga nuang nyiwi saya udah. Ngapi pengen uai? Saya pengen uai. Jang, dang. Nah, yuk ngapi yuk kan dikain mbak. Waduh, bisa bahaya ini. Aku nggak boleh membiarkan kakak melanjutkan rencananya. Ayo teman, ikut aku. Dan ditua batang nyiwi sina. Sedangkan nyak di kain kau sidiku nunggu sah. Lang, batang nyiwi sa kak tuha. Lagi pula mak dok buahna lagi. Lam hagawat acara. Jadi tagan kelas ikam nuang na. Oh, mak berbuah si Jayo. Iya, mak berbuah si Jayo. Aku jadi ingat kata kakek. Kelapa punya banyak manfaat. Tidak hanya buahnya, tapi batang dan daunnya. Itu sebabnya kakek atau sidiku sangat senang menanam pohon kelapa. Sejak kecil, aku sering sekali diajak kakek menanam pohon kelapa. Katanya, semakin banyak memiliki batang kelapa, sama artinya dengan memiliki banyak tabungan. Ya, itu tabungan yang akan sangat berguna untuk masa depan. Lang, tagan ko lah batang sa ditual. Lagian, si Dimu nanam naya, mak saijo. Ya adalah yai, tua lah. Nah, kena kita. Pah. Am tuang pah. Tapi, kalau harus dimanfaatkan sekarang, tak apalah. Yuk kawan, kita bantu kakak. Saat memotong batang nyiwi atau kelapa, kami biasa menggunakan tali. Tali kami ikat pada ujung batang dan kami tarik ke arah yang kami inginkan. Dengan begini, kelapa bisa tumbang dan tidak merusak batang tanaman lain di sekitarnya. Ayo tarik! 1, 2, awas, minggir! Teman, batang kelapa ini sengaja kami tebang untuk mendapatkan umbutnya. Ayo, teman di rumah tahu tidak? Di mana letak umbut kelapa? Gabing atau umbut kelapa muda terletak pada pangkal pelepah. Posisinya ada di ujung batang kelapa. Nah, ini dia teman, yang kami sebut umbut kelapa atau gabing. Setelah memotong dan membuka beberapa pelepah, kami akan mendapatkan umbutnya. Bagian ini biasanya memiliki warna yang lebih terang dengan tekstur yang renyah. Lang. Wah, tolong Yai ngusung samulang pah. Pah. Yai mulang Yai. Ayo kak, sini biar aku bantu bawa. Teman, hari ini kami sedang sibuk bersiap memasak untuk menyambut tamu. Bibi meminta kami untuk membantunya memasak gabing. Namanya gulai gabing. Tapi ini gulai bukan sembarang gulai. Karena ini gulai dari umbut kelapa. Penasaran kan? Yuk, lihat gimana cara membuatnya. Bumbunya sudah lengkap. Ada merica, ketumbar, bawang, daun serai, dan beberapa rempah lainnya. Bibi juga sudah menyiapkan beberapa jenis sayur. Setelah dicuci bersih dan dipotong kecil, gabing harus kami rebus dulu. Ini karena gabing memiliki tekstur yang keras. Sambil menunggunya matang, aku mau membantu kakak membuat santan kelapa. Oh iya teman, rahasia kelezatan masakan ini terletak pada bumbu.
Bumbu dihaluskan dengan jumlah dan takaran yang pas. Tentu saja aku belum pandai melakukannya. Beda dengan bibiku. Nah, ini dia teman, gabing yang sudah selesai direbus. Teksturnya lebih empuk dan warnanya terlihat sedikit lebih terang. Nah, persiapan selesai. Yuk, Bi, saatnya kita memasak. Memasak gulai gabing diawali dengan memasukkan bumbu di minyak yang sudah panas. Tunggu beberapa saat sampai bumbu mengeluarkan aroma yang sedap. Wah, ternyata kakakku jago masak juga ya teman. Aku nggak mau kalah Amu nih koyo. Iyo amuhnya. Ya, geleran tangan kenyak pai. Sudah. Langsung sudah yo. Ya. Pandai nih Kuyai. Pandailah. Oh ya teman, di kampungku memasak tidak hanya dilakukan oleh perempuan, tapi para laki-laki pun pandai memasak. Sejak dulu, para laki-laki selalu mendapat bagian memasak, terutama pada saat persiapan menjelang pesta atau acara adat. Tuh, lihat aja, kakakku jago banget kan? Nah, setelah semua bahan bercampur dengan bumbu, terakhir baru deh masukkan santannya. Tunggu sampai mendidih dan semua bahan matang. Dengan api yang sedang, gulai gabing akan matang setelah dimasak selama 15 sampai 20 menit. Baru begini saja, aromanya udah bikin perutku keroncongan. Lang. Antak ke siapa lang? Kabing sa kunay, antak ke dida adu dah. Uga agang gua juada luot. Iyo wa. Lagi. Sudah, antar ke siapa yang Sudah pa yo. Ya. Teman, ada banyak olahan yang bisa kami buat dari bahan gabing. Salah satunya kue simpok gabing. Wah, sawah titipan kabing. Dulu kue. Kreasi kue ini berbahan sederhana tapi punya rasa istimewa. Lain bahan membuat kulit, lain pula bahan membuat isian kue. Isian kue dibuat dari bahan gabing yang dicincang halus. Biar rasanya semakin nikmat, kakak menambahkan bumbu halus dari merica dan bawang. Nah, baru deh gabing caca dimasak bersama dengan bumbu halus. Aduk sebentar dan tinggal tunggu matang. Dari aromanya, gabing berbumbu ini punya rasa pedas. Tapi bukan pedas cabai, melainkan pedas merica. Nah, sudah matang nih. Setelah isian jadi, sekarang kami akan membuat kulitnya. Jangan lupa oleskan minyak pada wajan, supaya adonan tidak lengket dan gosong. Selanjutnya, angkat dan putar wajan supaya adonan melebar dan tipis. Nggak perlu lama, adonan bisa diangkat kurang dari 5 menit. Kita putar kau lagi. Tandanya kalau sudah mulai gosong di bagian pinggir. Seperti ini. Terakhir masukkan isian ke dalam lembaran adonan yang sudah matang. Dan lipat seperti ini. Gimana teman? Gampang kan? Ini dia teman, kue simpok gabing ala Sibolang Negeri Baru. Jajanan sederhana yang sangat aku suka. Waktu yang kami tunggu akhirnya datang juga. Namun jauh, tiba di rumah kami dengan selamat. Pasti paman, bibi dan saudaraku lelah karena menempuh perjalanan yang jauh. Sebagai tuan rumah yang baik, kami sudah menyiapkan hidangan makanan ringan sebagai teman melepas lelah. Ya, kalian sah. Si jabahan ajak kabing. Selamat makan! Semoga paman, bibi dan semua tamu suka dengan kue simpok gabing buatan kami.
Aku mau cobain juga. Yuk teman, jangan malu-malu. Enak. Rasanya nikmat banget. Sedikit pedas, tapi justru bikin semakin penasaran. Pengennya nambah terus. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Nyobain gulai gabing, salah satu olahan khas dari desaku. Kata Bibi, menu ini hanya dibuat pada waktu-waktu tertentu saja. Di antaranya saat pesta pernikahan, pesta syukuran, atau untuk hidangan istimewa bagi tamu datang. Gimana Paman? Enak ya? Iya, enak banget. Aku juga suka. Gabingnya renyah dan bumbunya pas banget. Pokoknya top banget deh.